Hari ini kami berdiskusi dengan Institut Bauman tentang peluncuran ke stratosfer dan rencana ke depan. Menjelang akhir tahun lalu, kami melakukan uji coba internal. Awalnya, sebelum tahun baru, kami berencana meluncurkan perangkat lengkap ke stratosfer dari udara, dilengkapi sistem radio dan pengatur ketinggian. Namun, peluncuran itu tidak terlaksana. Tapi kami berhasil membuat selubungnya, menggesinya, dan mengujinya di DKBA, Pusat Pengembangan Aerostat di Rusia. Setelah itu kami mencoba meluncurkan selubung yang sama dari Kirsach. Ini pertama kalinya Rusia membuat selubung seperti ini. Bukan soal jarak terbangnya karena memang harus dikembalikan, tetapi proses persiapannya sangat kompleks. Selubung ini cukup rapuh dan mulai bermasalah saat penerbangan. Beberapa ahli menduga selubung ini tidak cukup kuat untuk melalui proses berulang, seperti penggesian, pengosongan, dan pelipatan. Selubung buatan Amerika dan Jepang hanya bisa digunakan sekali. Kami mencoba membuat versi yang lebih kuat, tetapi tetap ada kendala. Kami pun mengubah proses produksi dan menambahkan lapisan baru. Hari ini kami berdiskusi tentang peluncuran berikutnya. Proyek lain yang sedang berjalan adalah pengembangan kapal udara dengan nama Aurus. Seperti yang kami umumkan sejak Agustus, ini adalah model 2000. Meski kami telah menjalin kerjasama dengan Aurus, masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Kendalanya lebih pada pengaturan internal kami, bukan dari pihak Aurus. Mereka ingin produk yang inovatif dan siap dipasarkan, sementara kami masih dalam tahap pengembangan. Ada kemungkinan model pertama ini bukan Aurus. Kami juga meninjau sistem tenaga. Awalnya kami ingin menggunakan mesin Aurus dan opsi itu masih terbuka. Tapi ada pilihan lain yang lebih sederhana dan murah, serta ada opsi kerjasama besar yang lebih prestisius, tapi lebih mahal. Di tahun 2024, kami belum banyak membahas sistem tenaga ini, tapi tahun ini kami akan menjelaskannya lebih detail. Sistem ini akan diuji pada model 8000. Jika sistem ini bisa diadaptasi ke model 2000, kami bisa langsung melompati tahap pengembangan 8000. Tapi tetap ada permintaan untuk model tersebut, meski desainnya masih menggunakan selubung fleksibel. Sementara itu, kami terus mengembangkan konsep kapal udara besar dengan rangka kaku. Pilihannya masih terbuka dan semua arah yang kami ambil membawa proyek ini ke depan. Sistem tenaga sudah dirancang sepenuhnya. Ini akan menjadi sumber energi untuk mesin listrik. Kemungkinan besar modelnya akan hibrid dengan generator di dalam kapal dan motor listrik sebagai pendorong. Motor listrik yang kami gunakan berteknologi frekuensi tinggi. Dan ternyata ini sangat cocok dengan motor asinkron buatan Duyunov. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sistem tenaga akan diuji akhir tahun ini. Beberapa komponen sudah mulai diproduksi atau lebih tepatnya dalam tahap persiapan. Begitu prosesnya stabil, kami akan membagikan informasi lengkapnya. Hanya segelintir perusahaan di dunia yang membuat teknologi ini. Kami mampu bersaing dengan mereka, tapi tidak ingin terburu-buru mengumumkannya. Kami tunggu sampai semuanya benar-benar siap.
Beberapa pabrik malah menyambut antusias dan siap membantu secara gratis. Bagi mereka, ini dukungan untuk kemajuan industri dalam negeri. Laboratorium kami berkembang pesat. Semester pertama tahun ini kemungkinan sudah bisa menghasilkan profit. Denis dan Ardo menemukan ceruk pasar yang menjanjikan. Mereka mulai memproduksi peralatan teknologi tinggi yang sangat dibutuhkan industri kita. Selama ini peralatan seperti ini masih diimpor, padahal produksinya di luar negeri juga terbatas. Kami menemukan peluang untuk memenuhi kebutuhan ini. Produksi skala laboratorium sedang disiapkan. Ini kabar yang menggembirakan. Yang menarik, komponen ini juga diperlukan untuk sistem pengatur daya apung kapal udara besar. Sistemnya masih dalam tahap eksperimental. Prinsip fisikanya sudah diketahui, tapi belum pernah diuji. Pemanasan dan pendinginan gas pengangkat dengan plasma sudah pernah diuji dalam skala kecil. Kami punya konsep dan pengembangan sendiri. Ketika Dmitri Sergeyevich Khmel tahu Denis bisa mewujudkan ini, mereka langsung bersemangat berkolaborasi. Kami mulai merancang eksperimen ini. Untuk ini, kami butuh komponen khusus. Setelah mencari di mana-mana, kami sadar, kenapa tidak buat dan jual sendiri? Hampir semua komponen untuk produksi batch pertama sudah dibeli. Ini power supply khusus untuk perangkat tertentu. Menariknya, kantor kami berada di bekas gedung pabrik radio. Sepertinya memang sudah jalannya. Tempat ini seperti berbisik bahwa inilah yang harus kami lakukan. Jadi, kami jalani.